Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, saya lanjutkan apa yang sudah dibicarakan pada pertemuan pagi hari kemarin, yaitu bahwasanya banyak di antara surat-surat Al-Quran yang jumlahnya 114 surat itu, di awal dari setiap surat tersebut Allah berbicara terlebih dahulu tentang kitabnya, tentang Alkitab atau tentang Al-Quran. Sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ali Imran, ada di surat Al-An'am, ada di surat Al-A'raf, ada di surat Yunus, ya, yang sudah disampaikan kemarin, ada juga dalam surat Hud, surat 11, dan ada juga dalam surat Yusuf, surat ke-12, sebagaimana juga yang ada di surat ke-13, yaitu surat Ar-Ra'd. Ini surat yang ke-13 ini namanya surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du tulisannya, membacanya Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu artinya halilintar, ya, geluduk kalau orang Jawa bilang. Jadi ada sebuah surat namanya halilintar karena disebutnya kata Ar-Ra'd di dalam surat tersebut. Nah, surat itu diawali dengan firman Allah yang berbicara tentang Al-Quran, yang kemarin saya bilang akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Kita baca lagi ayat tersebut, ya. Mari saudara sekalian menyimak apa yang saya baca, kemudian kita lihat sama-sama apa penjelasannya atau tafsirnya pada kitab-kitab tafsir yang banyak berserakan di muka bumi ini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amr yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, dan seterusnya. Saudara sekalian, yang saya akan sampaikan pada saudara sekalian pada pagi hari ini, permulaan dari surat Ar-Ra'd ini. Allah berfirman, Allah berkalam setelah didahului dengan kalimat pemisah di antara setiap surat, yaitu kalimat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah atau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Lalu Allah berfirman Alif Lam Mim Ra, yang tidak ada maksud, tidak ada yang tahu maksudnya, tidak ada yang tahu maksudnya kecuali Allah. Ya,
Lalu Allah berfirman, tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Alkitab. Maksudnya itulah wahai Rasulullah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Alkitab. Nah, ini dalam kitab tafsir diantaranya diterangkan seperti ini. Ini kitab tafsir Ibnu Abbas. Ya, saya sampaikan. Yang paling enak dipelajari kitab tafsir Ibnu Abbas, yang pendek-pendek aja ya. Alif Lam Mim Ra. Ibnu Abbas sering mencoba menerangkan kepada para murid-muridnya. Alif itu maksudnya ana. Lam itu maksudnya Allah. Mim itu maksudnya a'lam. Kemudian ra maksudnya aro. Begitu kata Ibnu Abbas. Alif lam mim ra, anallahu a'lamu wa aro. Aku Allah yang paling tahu dan aku Allah yang paling bisa melihat. Ma ta'maluna, apa yang kalian semua perbuat, apa yang kalian semua kerjakan, wa taquluna, dan apa yang kalian ucapkan. Itu kata Ibnu Abbas, begitu pengertian alif lam mim ra. Hanya Ibnu Abbas saja yang berani menerangkan ayat ini. Lainnya itu diam. Ya, kemudian sebagian tafsir yang lain mengatakan alif lam mim ra adalah qasamun. Ini sebuah sumpah yang aqsama bih. Allah bersumpah dengan kalimat ini. Jadi alif lam mim ra itu Allah bersumpah. Lalu Allah berfirman, tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Alkitab. Maksudnya inna, sesungguhnya hadhihi surata, sesungguhnya ini surat, ayatun lil Qur'ani, adalah ayat-ayat bagi Al-Quran, bagi Quran ini. Jadi maksudnya itulah ayat-ayat Al-Quran wahai Muhammad, walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqa, walladzi, dan yang unzila telah diturunkan ilaika kepadamu itu wahai Rasulullah. Maksudnya Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu itu wahai Rasulullah, min rabbika, dia berasal dari Tuhanmu, dari Rabbmu, dari pemeliharamu. Al-haqqa, dia itulah kebenaran. Jadi walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqa, maksudnya yaqulu, Allah berfirman, kata Ibnu Abbas, Al-Quran itu Muhammad yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, huwal haqqu, dia itu adalah kebenaran, min rabbika, dari Tuhanmu. Jadi kebenaran itu ya Al-Quran ini Pak Bu. Di luar Al-Quran itu enggak ada kebenaran, omong kosong, bohong semuanya itu, ucapan-ucapan manusia, perkataan-perkataan manusia kebanyakan ini ya semuanya itu bohong. Hanya Al-Quran saja yang tidak ada kebohongannya. Kadang-kadang kita sendiri suka ngomong bohong. Banyak orang ngomong bohong. Di dunia ini sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, baru tahu kita dari berita-berita yang beredar luas itu. Kenapa sampai Bapak Presiden kita Pak Prabowo masuk ke BOP? Ada ceritanya itu, diceritakan oleh orang Kementerian Luar Negeri itu. Alasannya kenapa? Jadi valid itu beritanya. Ya, enggak usah disampaikan itu. Ya enggak penting itu buat kita. Tapi apa yang diucapkan di sana itu bohong. Omongannya Donald Trump juga bohong. Omongannya Netanyahu juga bohong. Masya Allah. Yang benar cuma Al-Quran saja. Makanya kita harus selalu fokus perhatian kita kepada Al-Quran dalam hidup ini. Ya, jangan berpaling dari Al-Quran. Jangan walla mustakbiron seperti yang disebut dalam ayat yang lain kemarin itu. Jangan menjadi orang yang walla mustakbiron, berpaling dalam keadaan tidak membutuhkan Al-Quran. Jangan.
Ya. Jadi Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu Muhammad. Walakinna akan tetapi aktsaron nasi kebanyakan manusia. Waktu itu yang dimaksud dengan kebanyakan manusia adalah ahla Makkah, ya, penduduk Mekah pada waktu itu. Sekarang bukan hanya penduduk Mekah, penduduk Indonesia juga termasuk. Kebanyakan manusia, mau penduduk Mekah, penduduk Madinah, penduduk Sampit, penduduk Jakarta, penduduk seluruh dunia ini, kebanyakannya itu kayak apa kata Allah? La yu'minun, mereka tidak beriman. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Tidak beriman bagaimana maksudnya? Tidak beriman bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wal Qur'ani, dan tidak beriman kepada Al-Quran. Kebanyakan manusia tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran, dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara kepada Donald Trump percaya. Ya dikibulin. Astagfirullahaladzim. Aduh. Untung kita bukan orang politikus ya. Kita ini orang biasa, enggak ikut-ikutan berpolitik. Biar aja orang yang mau politik itu makan sana politik itu. Ya, kita cukup hidup apa adanya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmati hidup ini sebagaimana Allah berikan kepada kita kenikmatan. Jalani hidup ini seperti air mengalir itu. Air mengalir kemana dia akan mengalir. Ya, kita hidup seperti itu. Tapi mengikuti alirannya enggak. Alirannya Allah. Air mengalir kan dia mengalirkan itu Allah, Pak. Jadi kita hidup seperti air yang mengalir, tapi yang mengikuti alirannya Allah, bukan alirannya manusia. Nah, alirannya Allah di Al-Quran ini pedomannya. Ya, jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah berisi kebenaran dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak percaya. Siapa manusia yang tidak percaya kepada Al-Quran? Padahal dia sholat. Loh, ini banyak manusia nih sholat loh. Banyak manusia nih puasa Ramadan loh. Banyak manusia bayar zakat loh. Banyak manusia menunaikan ibadah haji. Banyak manusia menunaikan ibadah umrah loh. Masa kamu bilang gak percaya? Nabi Muhammad SAW ada bilang kok. Ada manusia yang nanti dia masuk neraka. Wa in sholla wa in apa? Satu lagi. Wa in sholla wa in shoma. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa Ramadan, tetap masuk neraka dia. Kenapa? Karena ada penyebab yang dia jalani, yang karena penyebabnya itulah dia lalu masuk ke dalam neraka. Atau karena ada penyebab yang karena sebab itulah dia tidak bisa masuk surga. Siapa itu orang yang sudah sholat, tekun sholatnya, ya sholatnya waktu dijalani, sholat tarawih rajin, puasa Ramadan dijalani sampai habis 30 atau 29 hari. Nanti sholat Idul Fitri juga ikut sholat Idul Fitri. Habis itu dia bayar zakat juga, zakat fitrah ya. Tapi dia nggak bisa masuk surga nanti, tertahan. Apa sebabnya? Sebabnya ini, dia melanggar ayat yang disebut oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, tadi Pak Iris kurang sedikit bacanya tuh. Nah, dibablaskan sedikit tadi, sampailah ke sini nih. Di surat Al-Baqarah ya, ini surat Al-Baqarah ayat 282. Ini adalah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang sangat panjang atau yang paling panjang. Satu ayat tapi panjangnya satu halaman. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain
Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyyu bil adl wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Saudara, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ini Pak berbicara tentang apa? Bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang haji atau umroh, bukan tentang puasa Ramadan, bukan tentang ibadah-ibadah lainnya. Tapi apa? Tentang utang piutang. Masya Allah. Kan Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti ada manusia yang dia sudah hampir masuk surga, ini sudah jalan di Sirat, sudah menuju ke surga, tiba-tiba ada kalalib. Kalalib itu jangkar. Jadi Sirat itu ada jangkarnya. Jangkar ini dia akan menjangkar siapa yang bermasalah. Dia sudah berjalan menuju surga, ini tinggal sebentar lagi masuk ke pintu surga. Sampai di ujung jalan itu surga. Tapi ada kalalibnya apa ini? Utang yang belum dia bayar. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang sudah bagus sholatnya, taat kepada Allah dengan mengerjakan sholat, dengan menunaikan sholat, dengan menegakkan sholat, dengan menjalankan puasa Ramadan, dengan membayar zakat fitrah, dengan pernah berhaji ke Baitullah, dengan rutin tiap tahun ya misalnya, menjalankan umroh, dengan banyak bersedekah misalnya. Tapi masih punya utang yang belum dibayar. Itu akan menghalang seseorang masuk surga Pak. Gak bisa sampai dibayar dulu. Padahal di sana nggak ada uang lagi untuk digunakan untuk dibayar. Nah nanti akan dipakai apa? Ya nggak bisa masuk surga dia tertahan. Ditagih mana uangnya dulu belum kamu bayar? Nggak ada duitnya sudah habis sudah. Ditelan dengan kejadian hari kiamat itu. Makanya Allah berfirman ini dalam ayat yang panjang ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kalian berutang piutang dengan sesuatu hutang, ila ajalim musamman, sampai waktu yang ditentukan. Utang kan ada waktunya. Kamu utang, kapan bayarnya? Kan gitu kan biasanya. Nah, saya bayar nanti ya 1 bulan lagi, atau 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, atau saya pinjam, saya minta waktu 12 bulan. Misalnya kayak begitu. Ya. Allah bilang apa? Wahai orang yang beriman, apabila kalian berutang piutang sampai waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah dia
Allah menyuruh kita orang-orang yang beriman ini dalam melaksanakan transaksi utang piutang itu disuruh dicatat, ditulis. Hari ini saya berutang kepada saudara saya yang bernama A, ya, uang sebesar 10 juta rupiah atau 50 juta rupiah atau 5 juta rupiah atau berapalah itu. Tulis. Tapi bukan hanya ditulis. Allah bilang, maka tulislah hutang itu, wal yaktub bainakum katibum bil adl, wal yaktub, dan hendaknya menulis bainakum di antara kalian yang berutang piutang tadi. Yang menulis siapa? Katibun, seorang katib, seorang penulis. Ya boleh yang si piutangnya, yang diutangi yang nulis boleh. Atau orang lain yang ditunjuk, tolong, kalau orangnya nggak bisa nulis, buta huruf, nggak bisa nulis, tolong tuliskan anak buahnya. Tolong kamu tuliskan ini. Hari ini dia pinjam uang, dia ngambil barang di tokoku, ya barang seharga sekian juta. Nanti akan dibayar akhir bulan misalnya. Tulis itu. Dan hendaknya menulis di antara kalian seorang penulis bil adl, menulis hutang piutang tadi dengan cara yang benar, dengan cara yang adil. Wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub, dan janganlah enggan seorang penulis untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarinya menulis, maka hendaknya dia mau menulis. Jadi ada orang, dua orang melakukan transaksi hutang piutang sama-sama enggak sekolah. Dua-dua orang ini yang pinjam dan mau yang dipinjemi enggak sekolah, enggak bisa tulis menulis. Menyuruh seorang penulis, seorang katib, seorang sekretaris. Sekretaris dipesani oleh Allah, dipesan kamu menulis yang benar, ya utangnya berapa ya sebesar itu. Karena orang ini dua-duanya nggak bisa baca, dia hanya bisa mendiktekan saja. Nah kamu yang menulis hendaknya menulis dengan benar. Dan kalau kamu diminta untuk menulis, kamu jangan nggak mau, jangan gitu. Kalau kamu diminta tolong untuk menulis, ya kamu terima permintaan tolong tadi dengan kamu mau bersedia menulis. Kamu cuma menulis saja kok, nggak ada risiko apa-apa, nggak akan ditangkap KPK atau ditangkap polisi, nggak akan, cuma menulis saja kok. Ya, kemudian kata Allah, kalau kamu diminta untuk menulis, jangan enggan untuk menulis, karena Allah sudah mengajari kamu bisa menulis, maka hendaknya kamu membantu orang yang minta kepada kamu untuk menulis. Terus wal yumlilil ladzi alaihil haqq, dan hendaknya mendiktikannya orang yang atas dia hak itu. Maksudnya hendaknya yang mendiktikan adalah orang yang punya harta atau orang yang punya uang yang diutang oleh orang itu. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jadi orang yang mendiktikan juga disuruh mendiktikan dengan benar dan takwa, berhati-hati kepada Tuhannya. Jangan utangnya 10 juta, suruh nulisnya utang 12 juta, padahal utangnya cuma 10 juta. Ditulis 12 juta misalnya begitu. Itu enggak boleh. Dilebihin enggak boleh, wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan pula dia mengurangi dari utang itu sedikit pun. Utangnya berapa? Jangan dikurangi. 10 juta enggak boleh kurang 1 rupiah pun enggak boleh. Gitu. Ya, terus kata Allah, fa in kana alladzi alaihil haqqu safiha, maka jika ada orang yang menjadi haknya harta itu, dia adalah orang yang bodoh, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, au dhaifan, atau dia orang yang lemah ingatannya, ya, kadang-kadang dia enggak ingat berapa utangnya orang itu, enggak ingat dia. Orang itu utang sama saya berapa, aku lupa, enggak tahu, enggak ingat. Nah, karena Allah kasih jalan keluar, makanya harus ada yang menulis dan harus ada yang mendiktekan. Semuanya disuruh menuliskan dan mendiktekan dengan benar. Kalau ada orang lemah atau bodoh, aula yastati'u, atau dia tidak mampu, ayyumilla, untuk mendiktekan aja dia nggak bisa, ya. Karena kelemahan dia, karena kebodohan dia, karena dia bodoh atau dia lemah, enggak sekolah, enggak bisa mendiktekan. Allah bilang apa?
Kalau ada orang dia karena bodoh atau lemah pikirannya sehingga dia tidak tidak mampu ayyumilla huwa, dia tidak mampu mendiktikan falyumlil waliyuhu bil adl, maka hendaknya yang mendiktikan adalah walinya, dan itu pun dengan cara yang benar, yang adil. Ada penulis, ya, ada yang mendiktikan berapa jumlah hutangnya, ada orangnya di situ juga yang berhutang, dia cuma melihat saja, mendengarkan. Terus yang ketiga, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, wastashhidu, dan hendaknya kalian minta persaksian kepada syahidaini, dua orang saksi, mir rijalikum, dari laki-laki kalian. Jadi setiap transaksi utang piutang, Islam mengajarkan harus ada tulisannya. Berapa jumlah utangnya, kapan akan dibayar, siapa saksinya. Saksinya harus dua orang laki-laki. Jadi harus dihadirkan saksinya. Nah, kalau sampai mengutangi orang, ada orang datang, Pak, saya pinjam uangnya Pak, untuk apa? Aku perlu modal nih, nanti saya kembalikan bulan depan. Berapa? 30 juta saja. 30 juta saja, gundulmu. Cari uang 1 juta aja susah, kamu pinjam 30 juta. Ya sudah, kalau betul kamu mau utang, ya sudah, ambil saksi, minta 2 orang saksi. Saksinya harus 2 orang laki-laki. Kalau sampai meminjamkan uang nggak pakai saksi, kemudian nggak dibayar, ya sudah, salah sampean. Karena apa? Karena sampean nggak melaksanakan perintah Allah ini. Nanti dia bisa aja datang, mana utangnya? Utang apa? Loh, kamu kan utang sama saya. Kapan? Alah, kamu lupa. Setahun yang lalu kamu utang. Berapa utang saya? 50 juta. Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, enggak ada buktinya, tulisannya enggak ada. Kalah sampai pengadilan, kalah. Tuh, makanya Islam mengajari, Islam itu sempurna, Pak. Lebih sempurna daripada KPK, ajaran Al-Qur'an ini. Masya Allah, KPK itu masih bisa kecolongan. Kalau Al-Quran ini nggak bisa kecolongan. Ya, jadi diadakan 2 orang saksi, 2 laki-laki. Fa illam yakuna rajulain, maka jika tidak ada 2 orang laki-laki yang bisa menjadi saksi, farajulun, maka diganti dengan seorang laki-laki, wa mro'atani, dan 2 orang perempuan, mimman tardaun, dari orang yang kalian ridhoi, minasyuhada, dari saksi-saksi itu. Jadi kalau saksi perempuan, saksi laki-laki nggak ada 1 aja laki-laki, cari 2 orang perempuan sebagai ganti 1 laki-laki. Jadi persaksian perempuan itu separuhnya persaksian laki-laki. Nah, kalau ada orang perempuan ngomong, jangan langsung diterima. Bisa jadi omongannya itu belum benar. Harus cari omongan yang lainnya lagi. Tuh begitu, ya. Jadi saudara sekalian, Islam mengajari seperti itu. Ada 2 orang saksi, 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kenapa harus ada saksi? Kata Allah, antadilla iddahuma, agar supaya kalau nanti salah satu dari keduanya itu lupa, fatudzakkira, maka kenapa harus ada 2 orang saksi? Karena kalau salah satunya lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka akan mengingatkan salah satu dari kedua saksi tadi kepada yang lain. Kemudian Allah mengatakan wala ya'basyuhada'u idza madu'u, dan janganlah enggan seorang saksi itu apabila dia diseru, dipanggil untuk menjadi saksi. Wala tas'amu, dan janganlah kalian bosan, kalian malas, antak tubuhu, untuk menuliskan hutang piutang tadi, sohiron, baik utang itu kecil, au kabiron, atau utang itu jumlahnya besar, tetap kamu harus tulis. Jangan enggan, jangan bosan untuk menulis. Seberapapun utangnya tulis. Kalau utangnya Rp1.000 ya nggak usah tulis, nggak apa-apa lah. Saya utang Rp1.000 aja, nggak usah tulis. Sama saya tulang Rp1.000, panggil dulu saksi. Pak Haji Agan mana? Pak Haji Agan, Pak Haji Wahid, ini Pak Haji Wahid. Apa? Ini sampai saksi ya, orang ini hari ini utang sama saya Rp1.000. Gak mau mereka itu. Rp1.000 aja sudah, sedekahkan aja selesai. Nah, kecuali 1.000 triliun atau 1.000 juta atau 1 miliar tuh.
Nah, itu harus ada saksi ya. Harus ada saksi ya. Baik utang tadi kecil maupun besar, ila ajali, sampai waktunya, sampai waktu yang disepakati. Dzalikum aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di hadapan Allah. Wa aqwamu lisyahadah, dan lebih lurus dalam persaksian. Wa adna alla tartabu, dan lebih dekat kepada bahwasanya mereka tidak, kalian tidak akan ragu-ragu. Kalau ada tulisannya, ada saksinya, ya orang kan nggak ragu-ragu lagi. Ada tulisannya, ada tanda tangannya kok. Ini yang minjem tanda tangan di situ kok. Ada meterai, ya. Lalu sekarang tambah lagi meterai gitu, ya. Nah, tanda tangannya, ini tulisannya dia benar-benar tuh. Orang nggak ragu-ragu. Illa, boleh tidak ditulis utang tadi. Illa, kecuali kalau utang piutang tadi antakuna adalah dia tijaratan, berupa harta perdagangan, hadirotan, yang ada, yang hadir, yang tudirunaha bainakum, dia beredarnya di antara kalian. Kalau itu utang piutangnya itu cuma barang dagangan, sesama pedagang kanan kirinya gini. Mak, aku kehabisan ini nih. Orang yang membeli HP sama aku nih, HP-nya yang dia minta nggak ada, kamu punya kan? Aku pinjam dulu HP-mu sini. Nah, kayak gitu tuh nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Ya, misalnya kayak begitu. Atau yang lainnya, yang harta perdagangan yang kalian biasa beredar di dalam perdagangan tadi, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ditulis ya lebih bagus lagi. Nggak apa-apa. Allah memberi keringanan di sini ya. Kemudian kata Allah, wala yudorra katibu wala syahid, dan janganlah dipaksa dimadoroti atau dipaksa katibun, seorang penulis, wala syahidun, dan jangan pula seorang saksi. Jadi orang menjadi saksi utang piutang, orang menjadi penulis utang piutang tidak boleh dipaksa. Tapi yang dimintai, dibilangi oleh Allah, kalau kamu dimintai tolong untuk menulis, kamu bantulah. Kamu kan bisa menulis, mereka berdua gak bisa menulis, kamu bantu. Nah, kepada yang menyuruh, dibilangi Allah, kamu jangan memaksa orang untuk menjadi penulis atau menjadi saksi. Kalau dia gak mau atau gak bisa, ya jangan dipaksa. Itu Allah tuh ngajarinya kayak begitu, Pak. Ya. Wa in taf'alu, dan jika kalian memperbuat hal itu, yakni memaksa orang menjadi penulis atau menjadi saksi, fa innahu fusukum bikum, maka sesungguhnya dia adalah perbuatan fasik kalian. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah dalam soal utang piutang. Ya, wa yu'allimukumullah, dan Allah sudah mengajari kalian, memberitahu kalian semua ini. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu kepada segala sesuatu maha mengetahui. Nah, saudara, mengenai hutang-hutang ini mungkin ada yang bertanya, atau ada orang yang bertanya begini, Pak Ustadz mau tanya ini, ada orang dia utang sama saya, terus saya tagih, aku mau minta uang yang kamu utang tuh, aku mau lebaran, mau pulang kampung aku. Misalnya kayak gitu ya. Aku perlu uang itu, mana? Lah ini aku ada uang, tapi aku mau bayar zakat. Bagaimana ini? Kalau ada orang punya utang dan ada kewajiban yang sama dalam waktu yang sama membayar zakat, mana yang didahulukan? Membayar utang dulu atau membayar zakat dulu? Jawabannya ini para ulama bilang begini. Nah, ini saya bacakan aja ya. Nah, secara umum dalam fikih Islam, melunasi hutang itu lebih diutamakan daripada membayar zakat mal, zakat harta. Terutama jika seseorang belum memiliki harta yang benar-benar mencapai nisab setelah dikurangi hutang. Jadi kalau ada orang punya hutang, kalau ada orang mau bayar zakat, kan syaratnya zakat itu, harta kita kena zakat itu syaratnya kalau harta itu betul-betul milik kita penuh. Sudah milik kita, betul-betul milik kita. Bukan milik orang lain.
penuh milik kita, kemudian sudah kita miliki selama 1 tahun, kena zakat. Kalau mencapai nisab dan mencapai haul, sudah berlalu 1 tahun, nisabnya pun tercapai. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Kalau kata orang sekarang 1 gram emas itu katanya loh ya, 1,5 juta katanya. 3 juta? Masya Allah, dunia mau kiamat nih sudah nih. Nah kalau 3 juta berarti berapa itu kalau 85 itu? 85 gram, saya tak kalikan dulu, saya bukan ahli matematik. Ya, mana kalkulatornya ini? Nah 85 kali 3 juta jadi berapa Pak? 255 juta. Nah, berarti aku termasuk kena zakat ini, walaupun zakat itu enggak banyak. Ya, jadi setiap orang yang sudah yang punya kekayaan sebanyak 255 juta dan sudah lewat 1 tahun itu barang, itu harta itu masih ada pada dia, kena zakat dia. Apapun wujudnya, mau itu rumah yang tidak ditinggali, atau itu kebun yang banyak berhektar-hektar, atau itu mobil yang lebih dari 1 yang tidak dipakai loh ya. Kalau mobil yang dipakai zakatnya kenanya satu kali aja, sama dengan perhiasan yang dipakai kenanya 1 kali aja. Tapi kalau kan ada orang punya emas bukan hanya yang dipakai, yang di lemari masih banyak untuk gantian itu loh. Ya, ada enggak itu? Ada atau Bu? Ada atau? Nah, nanti kalau jagong itu bahasa Solo. Kalau diundang ke Pak Bupati, pakai yang berlian gitu. Kalau diundang ke Pak Syahid, pakai yang imitasi gitu misalnya. Misalnya kayak begitulah. Nah, itu kena zakat itu. Perhiasan itu. Nah, jadi tapi kalau orang punya hutang, dikurangi dulu dengan berapa hutangnya. Hutangnya 200 juta misalnya. Dia punya harta 255 juta, kena zakat karena sudah dimiliki 1 tahun. Tapi dia punya hutang 50 juta. Nah, itu dikurangi dulu 50 juta untuk bayar hutang, baru kemudian sisanya masih mencapai nisab apa enggak? Udah enggak mencapai nisab, udah enggak kena zakat sampean. Loh, enak toh? Enak. Lah itulah Islam. Jangan terus sampean dengan alasan saya harus bayar zakat jadi hutangnya kena-kena aja lah itu. Ini sekarang ini Ramadan ini bayar zakat ini paling utama. Utama apa? Utama bayar hutang daripada bayar zakat gitu loh. Halo, sampai sini paham ya? Nah, ini saya bacakan dulu pendapatnya ulama ini. Bagus ini. Ulama dari 4 mazhab ini ya. Nah, sebentar. Nah, jadi ya, Islam secara umum dalam fikih Islam melunasi hutang lebih diutamakan daripada bayar zakat. Terutama jika seseorang belum memiliki harta yang benar-benar mencapai nisab setelah dikurangi hutang. Berikut penjelasannya. 1. Hutang harus didahulukan. Dalam banyak penjelasan ulama, hutang adalah hak manusia, hakul ibad. Sedangkan zakat adalah hak Allah yang berkaitan dengan harta. Hak manusia biasanya lebih didahulukan karena menyangkut tanggung jawab langsung kepada orang lain. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa jiwa seorang mukmin tertahan masuk surga karena hutangnya belum dibayar sampai dia mati. Nah, kecuali nanti walinya membayarkan baru dia selamat. Ya itu seperti itu. Pendapat dari imam mazhab itu seperti itu. Jadi saudara sekalian, dengan ini saya kasih contoh saja bahwa kita semua ini dalam hidup ini diperintah oleh Allah hidup mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Walaupun kebanyakan manusia tidak percaya kepada Al-Quran, biarin aja mereka nggak percaya. Kita sebagai muslim, sebagai orang yang mengaku beriman harus percaya kepada Al-Quran. Nah, percaya kepada Al-Quran, beriman kepada Al-Quran artinya mentaati Al-Quran. Gitu loh. Ya, ini surat Ar-Ra'd. Mendingan juga surat Ibrahim. Kita lihat surat Ibrahim coba. Nih surat Ibrahim. Nah, bicara tentang Al-Quran juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur.
litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nih surat Ibrahim, surat yang ke-14. Allah berbicara tentang Al-Quran dulu sebelum bicara tentang yang lainnya. Alif Lam Ra, kitabun, inilah sebuah kitab yang anzalnahu, kami telah menurunkan dia, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nas, supaya engkau mengeluarkan manusia, minadh-dhulumati, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada terang, kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada jalan Allah yang maha gagah perkasa, yang maha terpuji. Gunanya Al-Quran diturunkan itu untuk membawa manusia dari kegelapan kepada terang. Kalau dalam Kristen, agama kita namanya terang. Kalau dalam Islam namanya nur. Minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang, dari kekafiran kepada iman, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kejahiliahan kepada ilmu. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Nanti ada lagi surat Al-Hijr nih, surat Al-Hijr. Nah, ini juga tentang Al-Quran ini. Tapi kita sambungkan lagi besok pagi, insya Allah. Aku luka lihada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya, ya Allah. Berilah kami semuanya, dan juga istri-istri kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, pasangan-pasangan kami, kerabat-kerabat kami. Berilah mereka semuanya kesehatan dan kekuatan. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, ya Allah, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada kami. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, ya Allah. Jauhkan kami dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan kami. Berilah kami semua kemudahan dalam urusan rezeki kami, urusan jodoh-jodoh kami, urusan jodoh-jodoh anak-anak kami, cucu-cucu kami, urusan pekerjaan mereka, urusan rumah tangga mereka, dan urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah kami di akhir hayat sebagai orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa ya Qawiyyu ya Matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.